Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di praktikum teknologi pengolahan pangan. Saya Sumartini sebagai penanggung jawab Laboratorium Teknologi Pengolahan Pangan, Prodi Teknologi Pangan, Universitas Pasundan. Tidak terasa sekarang sudah pertemuan yang ketiga ya untuk praktikum teknologi pengolahan pangan ini yang akan dipraktekkan sekarang ini secara virtual. Jelas ya, yaitu pengolahan hasil perkebunan dan umbi-umbian, di mana yang akan kita bahas nanti itu dan kalian akan melihat di video, yaitu produk tepung umbi-umbian, bagaimana cara membuat tepung, kemudian bagaimana cara membuat minyak dengan cara panas, kemudian yang ketiga yaitu bagaimana membuat pewarna alami, dan terakhir adalah edible film. Baiklah, kita bahas sedikit aja ya tentang tepung. Nah, jadi prinsip pembuatan tepung itu adalah pengecilan ukuran, kemudian pengeringan dan penghalusan, cuma itu aja. Cuma di sini masalahnya kalau kita mau membuat tepung itu adalah sifat dari umbi, di mana di dalam umbi itu kalau diiris-iris kecil kemudian bereaksi dengan udara itu akan menghasilkan warna yang menjadi coklat. Nah, itu tidak diinginkan dalam tepung itu. Nah, untuk menanggulangan hal tersebut, maka sebelum dilakukan proses pengeringan, setelah adanya proses side reduction atau pengecilan ukuran itu, kita melakukan adalah proses blanching. Di mana blanching itu ada dua macam, ada cara panas, ada cara dingin. Cara panas dengan cara dikukus, dengan cara direbus, dengan cara dingin biasanya hanya menggunakan air dingin biasa atau ditambahkan zat kimia. Yang penting di sana itu blanching itu adalah untuk menonaktifkan enzim penolase. Di mana enzim penolase itu jika bereaksi dengan senyawa fenol yang ada dalam umbi-umbian, juga adanya oksigen dari luar, itu akan menghasilkan warna yang kecoklat-coklatan. Jadi untuk penanggulangannya adalah dengan dilakukan blanching. Nah, untuk dilakukan blanching di sini ada pengukusan nanti, kemudian juga ada proses ditambahkan zat kimia, berarti proses dingin. Tapi jangan khawatir, zat kimianya juga aman bagi tubuh kita, yaitu yang biasa digunakan untuk supaya tepung itu menjadi putih hasilnya, yaitu dengan menggunakan SMS, di mana SMS itu singkatan dari sodium metabisulfit. Nah, itu adalah untuk mencegah browning enzimatis. Nah, kemudian biasanya tepung itu dihaluskan. Dalam penghalusan itu pada umumnya tepung itu ukurannya antara 80 mes, 100 mes, 120 mes. Jadi tergantung daripada keinginannya. Nah, setelah itu yang perlu diperhatikan juga dalam proses pembuatan tepung itu kadar airnya. Di mana kadar airnya antara 3-5% itu yang baik bagi penyimpanan supaya si tepungnya itu lebih awet lagi ya, itu ya. Nah, terus yang kedua yaitu produknya itu adalah minyak cara panas. Nah, yang akan dilakukan di sini yaitu proses pembuatan minyak letik. Ya, bukan minyak kelapa sawit, ingat, adalah minyak letik. Di mana proses pengolahan minyak letik itu sebenarnya ada cara kimia dengan cara hidrolisis, dengan cara enzimatis, dan juga cara mekanis, yaitu cara panas. Nah, yang akan kita lakukan di sini adalah cara panas. Mungkin kalian juga tahu bahwa kalau membuat minyak letik itu, orang itu juga agak sungkan karena lamanya proses pengolahan. Nah, di sini kita akan memotong proses pengolahan itu, yaitu dengan cara awalnya itu dengan cara pengasaman dulu. Di mana dengan cara pengasaman itu adalah untuk mengendapkan karbohidrat dan juga untuk mengendapkan protein yang menyelimuti molekul-molekul dari minyak. Nah, dengan cara ditambahkan asam terlebih dahulu, kemudian si asam itu akan mengendap, dan untuk mempercepatnya itu supaya keluar minyak itu lebih cepat, kemudian akan dilakukan proses pemanasan. Nah, nanti hasilnya kalian bisa lihat sendiri bagaimana minyak letiknya berwarna seperti jernih gitu kan ya. Nah, itu aroma minyak dari kletiknya akan tercium sekali. Tapi sayang ya, kalian tidak bisa menciumnya karena hanya secara virtual. Oke ya, itu yang kedua. Yang ketiga adalah kita akan membuat pewarna alami. Ini juga prinsipnya
tadi juga sama dengan cara pembuatan minyak cara panas. Kan minyak cara panas itu adalah cara basah awalnya, yaitu dengan cara membuat dulu santan. Nah, itu dengan membuat santan baru dilakukan proses pengasaman, kemudian dilakukan proses pemanasan. Nah, itu cara ekstraksinya. Nah, untuk proses pembuatan pewarna alami juga adalah prosesnya adalah ekstraksi. Ekstraksinya adalah hanya menggunakan air pelarutnya. Kenapa? Karena kebanyakan warna-warna yang ada di dalam sayuran atau pewarna yang ada di dalam buah-buahan itu bisa larut dengan menggunakan pelarutnya air. Nah, di sini setelah dilakukan proses ekstraksi, kemudian ada proses lanjutan, yaitu proses pengeringan. Nah, biasanya untuk proses pengeringan kan harusnya digunakannya itu ada spray dryer, ada drum dryer. Sehubungan alat tersebut di kita tidak ada di prodi teknologi pangan itu, maka kita akan membuat tepungnya itu dengan menggunakan cara pomade drying. Nah, itu dengan cara pembusaan. Nah, nanti akan ditambahkan zat pembusa, kemudian dikeringkan, kemudian dihaluskan, jadilah pewarna alami dalam bentuk serbuk, gitu kan ya. Nah, yang terakhir adalah edible film. Apa itu disebut dengan edible film? Edible film atau edible coating, yaitu di sini adalah adalah sama seperti pengemas. Nah, cuma pengemasnya bisa dikonsumsi gitu. Nah, makanya untuk proses pembuatan edible film itu bahan-bahannya yang harus bisa dikonsumsi. Jadi kalau kita lihat edible film atau edible coating itu adalah lapisan tipis yang terbuat dari bahan yang dapat dimakan serta dapat berfungsi sebagai penahan atau barrier untuk menahan perpindahan massa seperti kelembaban, oksigen, karbon dioksida, lemak dan lain-lain, atau sebagai pembawa bahan makanan dan tambahan atau aditif juga untuk meningkatkan kemudahan dalam proses penanganan berikutnya. Jadi prinsip pembuatan edible film ini sangat sederhana, yaitu terdispersinya pati dengan menggunakan aquades gitu, hanya itu. Tapi untuk mempercepat proses dispersi itu, untuk mempercepat kelarutannya, biasanya suka ditambahkan plasticizer. Nah, plasticizer yang akan digunakan di sini adalah gliserol, karena gliserol itu bersifat adalah netral rasanya juga gitu, dan juga warnanya adalah bening. Jadi kalau dijadikan sebagai edible film itu akan sangat membantu sekali dalam proses pengawetan, baik itu bahan pangan segar maupun produk olahan pangan. Mungkin salah satunya kalian suka melihat ada permen yang dilapisi dengan seperti lapisan tipis. Nah, itu ya. Jadi itu adalah edible film atau edible coating itu. Kalau edible coating dicelupkan biasanya atau disemprot, kalau edible film dibuat dulu lapisan tipis. Nah, yang akan dibuat nanti itu adalah edible film. Jadi pembuatan lapisan tipis. Nah, itulah semua yang akan kita praktekkan dalam praktikum pengolahan pangan pada materi yang ketiga. Mudah-mudahan sedikit penerangan dari Ibu kalian bisa memahami, dan untuk melihat lebih lanjutnya lagi mari kita saksikan adalah video ya. Jadi tolong perhatikan betul-betul video ini. Ya, akhirul kata dari Ibu cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Proses pengolahan pewarna alami. Pertama-tama, potong daun pandan sebagai bentuk dari size reduction. Hal ini dilakukan untuk mempermudah proses penghancuran. Setelah itu, lakukan penimbangan pada daun pandan yang sudah dipotong. Kemudian, lakukan proses penghancuran daun pandan menjadi bubur pandan dengan perbandingan air 1:1 dengan daun pandan. Setelah bubur pandan selesai dihancurkan, lakukan proses penyaringan untuk memisahkan ampas pandan dengan sari pandan. Selanjutnya, lakukan proses foaming pada putih telur yang telah dipisahkan dari kuning telur. Proses ini dilakukan pada gelas kimia dengan bantuan hand mixer. Lakukan proses foaming sampai putih telur berubah menjadi busa seperti ini. Campurkan sari pandan yang telah ditimbang sesuai dengan formulasi dengan foam putih telur yang telah dibentuk. Tambahkan CMC yang telah mengembang ke dalam campuran foam putih telur dan sari pandan. Campurkan kembali seluruh bahan dengan bantuan hand mixer sampai tercampur rata. Siapkan tray yang telah dilapisi dengan plastik tahan panas. Kemudian tuangkan campuran foam, sari pandan, dan CMC ke atas permukaan tray. Ratakan campuran foam, sari pandan, dan CMC dengan menggunakan spatula plastik. Hal ini dilakukan agar proses pengeringan berjalan secara merata pada seluruh permukaan tray. Lakukan proses pengeringan dalam pengering pada suhu 70 derajat Celcius selama 6-7 jam. Setelah seluruh campuran kering secara merata, lakukan proses penggilingan untuk menghancurkan flake daun pandan dengan menggunakan chopper. Pewarna alami dari daun pandan pun telah selesai dibuat. Berdasarkan hasil pengamatan, dari berat basis 300 gram didapatkan persen produk sebesar 5%.
Proses pengolahan edible film. Langkah pertama, dilakukan proses penimbangan sesuai berat basis yang telah ditentukan. Penimbangan dilakukan sesuai formulasi. Pada tepung tapioka, dilakukan penimbangan sebesar 5,25 gram. Berikut hasil penimbangan bahan dalam pembuatan edible film. Langkah berikutnya, dilakukan pelarutan pada tepung tapioka hasil penimbangan. Kemudian, ditambahkan air untuk melarutkan tepung tapioka. Tekan tombol on pada alat magnetic stirrer. Atur suhu antara 80 hingga 90 derajat Celcius dan kecepatan berkisar 6-7. Pastikan pelarutan berjalan dengan baik. Dilakukan pencampuran pertama dengan menambahkan CMC. Setelah CMC tercampur dengan sempurna, tambahkan bahan-bahan lainnya. Lalu tunggu hingga bahan-bahan tercampur satu sama lain. Setelah tercampur antara seluruh bahan yang telah ditambahkan, kembalikan pengaturan pada posisi awal dan tekan tombol off pada alat. Berikut proses tempering yang bertujuan untuk menurunkan suhu selama pencampuran. Tuangkan bahan yang telah dilakukan tempering. Pastikan dituangkan secara merata pada alat spreader agar diperoleh produk yang baik. Kemudian susun kaca yang telah dilapisi plastik tahan panas di atas tray. Dilakukan proses pengeringan menggunakan kabinet dryer. Suhu yang digunakan berkisar 70 derajat Celcius dengan waktu pengeringan selama 2 jam. Pisahkan edible film yang telah kering dari kaca pencetakan. Berikut hasil pengamatan pembuatan edible film dalam basis 300 gram.
Pertama, lakukan pencucian dengan air bersih dan lakukan trimming untuk memisahkan kulit singkong. Kemudian, timbang singkong yang sudah di-trimming sebanyak 500 gram. Dilanjutkan ke proses size reduction dengan cara diparut ke dalam baskom yang telah diisi air. Selanjutnya, buat larutan natrium metabisulfit 1000 ppm dengan cara menimbang 1000 mg natrium metabisulfit, kemudian dilarutkan ke dalam labu ukur 1000 ml. Singkong kemudian ditiriskan dan dilakukan proses bleaching menggunakan larutan natrium metabisulfit. Perendaman dilakukan selama 10-15 menit. Kemudian, singkong ditiriskan dan disusun di atas tray. Pastikan singkong tidak saling bertumpuk agar dapat kering merata pada saat proses pengeringan. Setelah ditata, masukkan tray ke dalam mesin pengering. Pengeringan dilakukan selama 6-7 jam pada suhu 70 derajat Celcius. Selanjutnya yaitu proses penggilingan singkong yang sudah kering untuk mendapatkan tepung singkong. Proses terakhir yaitu pengayakan dengan ukuran 100 mesh menggunakan mesin vibratory screen.
Proses pembuatan minyak kelapa dengan cara asam. Setelah itu, tuangkan krim santan tadi ke dalam wajan anti lengket. Lalu setelah itu dipanaskan dan sambil diaduk. Pada letupan pertama, tambahkan tetes demi tetes asam asetat glasial. Penambahan asam asetat glasial dihentikan ketika pH dari krim santan telah mencapai 4. Setelah itu aduk sampai blondo dan minyak terpisah. Setelah blondo dan minyak terpisah, pisahkan blondo ke dalam saringan. Lalu setelah itu siapkan jar kosong untuk kemudian disterilisasi. Setelah jar telah disterilisasi, kemudian lakukan penyaringan minyak dengan menggunakan kertas saring dan corong ke dalam jar yang telah disterilkan. Setelah penyaringan selesai, lalu tutup dengan rapat-rapat. Untuk kemudian ditimbang agar diketahui berat produknya dan untuk mengetahui berapa persen produk yang dihasilkan.